Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Inang doakan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu. Dan Tuhan, saat ini kami rindu sekali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami dan Tuhan berfirman supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus 10 ayat 13-16. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh buka Alkitabnya ya. Inang akan bacakan dari sini, adik-adik di rumah boleh mengikutinya. Oke, kita mulai ya. Markus 10 ayat 13-16. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus ingin memberkati semua anak-anak, termasuk adik-adik sekolah minggu yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi dulu adik-adik, Tuhan Yesus ingin mendatangi suatu daerah, suatu tempat. Di sana Tuhan Yesus ingin mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Mendengar hal itu, banyak orang sangat antusias, bersemangat ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka itu ada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang, nenek-nenek juga, kakek-kakek juga, dan juga adik-adik, anak-anak kecil seperti anak-anak sekolah minggu saat ini. Iya, kenapa Inang mereka pengen ketemu sama Tuhan Yesus? Karena saat itu sudah tersebar kabar bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan banyak mujizat. Nah, adik-adik masih ingat gak mujizat apa saja yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Iya, salah satunya adalah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu, orang-orang di daerah itu yang mengalami sakit penyakit, mereka pun datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus karena mereka ingin disembuhkan. Begitu juga para orang tua, mereka membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus supaya diberkati Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ini tadi bersama orang tuanya pun pergi beramai-ramai menuju tempat Tuhan Yesus. Tetapi sampai di sana, mereka sangat terkejut karena di sana sudah ramai sekali orang. Sampai-sampai Tuhan Yesusnya tidak kelihatan lagi. Mereka tidak bisa menembus keramaian itu, kerumunan yang begitu banyaknya. Tetapi adik-adik tahu nggak? Kira-kira anak-anak kecil itu kembali nggak ke rumahnya? Tidak, mereka tidak kembali ke rumahnya. Mereka semakin semangat. Mereka mencari cara supaya bisa dekat sama Tuhan Yesus. Mereka pun berteriak-teriak memanggil nama Tuhan Yesus. Melihat hal itu, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus merasa terganggu. Mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak suka sama anak-anak. Dan mereka juga khawatir suara anak-anak tadi bisa mengganggu konsentrasi Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka pun mengusir anak-anak itu. Mereka menyuruh supaya mereka menjauhi tempat itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus melihat dari kejauhan. Tuhan Yesus pun marah adik-adik. Nah, Tuhan Yesus marahnya sama siapa? Sama anak-anak kecil atau sama murid-murid?
Iya, Tuhan Yesus marah sama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata seperti di ayat 14, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Nah, sesudah mendengar itu, murid-murid pun mempersilahkan anak-anak kecil mendatangi Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik, anak-anak itu merasa senang. Mereka bersorak, hore! Akhirnya Tuhan Yesus mendengarkan kita. Mereka pun berlari, bergembira menuju tempat Tuhan Yesus. Dan di sana pun Tuhan Yesus dengan sukacita menyambut mereka, memeluk mereka, menggendong, dan juga meletakkan tangannya atas mereka serta memberkati mereka. Dan ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak ada membeda-bedakan siapa saja yang boleh datang kepada Dia. Dia tidak melihat apakah orang itu kaya, miskin, cantik, jelek, ganteng, dan lain sebagainya. Itu tidak ada dalam syarat Tuhan Yesus. Semuanya yang mencari Tuhan Yesus boleh datang kepadanya. Dan Tuhan Yesus akan memberkati mereka. Adik-adik mau gak diberkati sama Tuhan Yesus? Yang mau diberkati, angkat tangannya. Wow, semua angkat tangan ya. Inang juga sangat ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Inang supaya diberkati oleh Tuhan Yesus? Supaya diberkati Tuhan Yesus. Oh, satu lagi. Kalau kita sudah diberkati Tuhan Yesus, kita katanya di sini kita akan menjadi yang empunya kerajaan Allah. Nah, supaya kita bisa menjadi empunya kerajaan Allah, supaya kita bisa masuk ke surga, kita katanya harus bisa berperilaku seperti seorang anak kecil. Di ayat 15 itu ada dikatakannya, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, oleh karena itu kita berperilaku seperti anak kecil tadi. Bagaimana perilaku mereka tadi? Ada yang masih ingat gak? Ya, yang pertama tadi mereka itu mempunyai sifat yang bersemangat. Yang kedua, mereka tidak mudah menyerah. Yang ketiga, mereka selalu rindu dekat sama Tuhan. Apa tadi adik-adik? Yang pertama tadi, bersemangat. Nah, adik-adik juga harus semangat dalam melakukan ibadah. Semangat berdoa, semangat membaca firman, semangat bernyanyi lagu puji-pujian, juga semangat melakukan perbuatan baik. Patuh sama orang tua, berbuat baik sama kakak, sama adik, dan sama semua orang. Yang kedua tadi apa? Tidak boleh menyerah. Kita lihat tadi anak-anak kecil tadi adik-adik, mereka walaupun sudah diusir, mereka tidak menyerah. Mereka tidak kembali ke rumahnya. Mereka tetap berusaha supaya bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga begitu. Kalau saat ini gagal berbuat baik, besok berbuat baik lagi. Besoknya tambah baik lagi. Ya. Yang ketiga tadi apa? Selalu ingin dekat sama Tuhan Yesus. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, percayalah Tuhan pun pasti akan senang. Tuhan pun akan memberkati kita semua. Dan kita pun akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, Inang, bagaimana kalau aku yang masih suka cengeng ini? Aku juga masih suka nangis, masih suka jajan, masih suka main handphone, main game setiap saat sampai lupa waktu. Apakah itu bisa mendapatkan kerajaan Allah? Tidak ya adik-adik ya. Sifat anak-anak kecil seperti itu bukan sifat anak-anak kecil yang tadi seperti dicerita. Tadi kan gak ada diceritakan anak-anak kecil yang cengeng, yang suka nangis, yang suka nakal, gak ada kan? Iya, jadi adik-adik harus mau berubah. Kalau tadinya suka cengeng, suka malas, suka melawan orang tua, dan lain sebagainya, itu harus ditinggalkan. Kita kembali ke sifat asli anak-anak, yaitu anak-anak yang bersemangat,
anak-anak yang tidak mudah menyerah, dan yang paling penting anak-anak yang selalu mencari dan merindukan Tuhan Yesus. Adik-adik mau berjanji? Oke, kalau adik-adik mau berjanji, harus mau melakukannya ya, supaya kita mendapatkan kerajaan Allah, supaya kita bisa masuk surga. Amin adik-adik? Amin. Kita akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat penyayang, Tuhan yang sangat peduli kepada kami anak-anak kecil. Kiranya Tuhan, kami bisa berubah menjadi anak-anak yang baik, seperti anak-anak yang tadi yang sangat bersemangat, sangat tidak mudah putus asa, dan juga selalu ingin dekat sama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami berjanji akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur sudah mendengarkan firman Tuhan. Amin.